Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa dengan NIM 1930 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kewirausahaan, baik teori, konsep maupun strategi. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas, yang pertama itu memulai dan menyiapkan bisnis baru. Ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam memulai bisnis. Yang pertama itu harus mampu, yang kedua hebat, yang ketiga profesional, yang keempat bisa menjadi tumpuan bagi orang lain, yang kelima bisa mempunyai keterampilan berbisnis dan bisa membuat daya tarik orang untuk bisnis yang kita buat, dan yang keenam itu mempunyai konsep bisnis yang kuat. Dan selain itu ada juga beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pasar, yang kedua persaingan, dan yang ketiga individu. Selanjutnya yang kedua yaitu memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Apabila kita telah merasakan atau memiliki beberapa sifat dari diri kita, di mana yang pertama selalu bisa memberikan ide cemerlang bagi orang lain. Yang kedua, sudah merasa lelah dalam bekerja dan sudah merasa bosan diatur oleh atasan. Dan yang ketiga yaitu tingkat keingintahuan dalam memecahkan masalah kita sangat tinggi. Dan yang keempat, tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Selain itu ada beberapa juga kunci keberhasilan bagi entrepreneur yang pintar. Yang pertama, keberanian, yang kedua kemampuan, yang ketiga keteguhan hati, dan yang keempat kreativitas. Dan selanjutnya itu yang ketiga, strategi brilian untuk memulai bisnis yang baru. Yang pertama, bisnis itu bukan fotokopi. Kita tidak boleh mencontoh bisnis orang yang lain, tapi kita sebaiknya memulai bisnis itu yang kreatif, yang inovatif, yang terbaru. Dan yang kedua, 5 ide mengenai cara mudah untuk memulai bisnis, yaitu tanpa modal, misalkan seperti menjual ide, menjual informasi, menjual pengalaman, menjual jaringan, menjual kreativitas, itu contohnya. Dan yang ketiga, bagaimana awal sebuah inspirasi untuk memulai bisnis, yaitu dengan cara mengamati diri kita sendiri dan mencoba menyalurkannya. Yang kedua, mencari partner. Yang ketiga, menemukan produk yang terbaru. Dan yang keempat itu membeli bisnis orang lain apabila ada modal. Selanjutnya itu yang keempat, strategi dan cara memulai bisnis. Strategi dan cara memulai bisnis itu yang pertama, the buffer road, yaitu dimana mencari donatur yang bisa mengisi modal untuk bisnis kita. Yang kedua yaitu the spin-off road, yaitu memulai bisnis milik sendiri dengan melepas diri dari bisnis sebelumnya. Yang kita the moonlight road, yaitu memulai bisnis benar-benar dari awal tanpa mengganggu pekerjaan kita sebelumnya. Yang keempat, the part-time job road, yaitu dimana memulai bisnis sendiri dengan mengambil pengalaman dari bisnis sebelumnya. Selanjutnya yaitu yang kelima, persiapan untuk memulai bisnis. Seperti siap menghadapi kritikan, siap menghadapi resiko, siap menghadapi penolakan dari calon pelanggan. Yang keempat, intinya itu yakin untuk memulai bisnis dan yakin untuk bisa sukses dengan bisnis tersebut. Dan yang keenam itu taktik dalam memulai bisnis. Ada dua. Yang pertama, merencanakan dan merumuskan bisnis yang akan dibuat. Yang kedua itu merencanakan lokasi usaha. Dan selanjutnya itu ketujuh, strategi memasuki pasar. Ada beberapa strategi memasuki pasar. Yang pertama itu melihat pasar itu apakah kosong pesaing, dan yang kedua melihat apakah telah ada pesaing. Dan yang kedelapan yaitu mengenal aspek kepemilikan usaha. Ada 3 aspek kepemilikan usaha. Yang pertama itu kepemilikan tunggal, yang kedua yaitu kepemilikan bersama atau persekutuan, yang ketiga badan hukum melalui limit corporation. Dan yang keempat yaitu aspek hukum dan legalitas. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam memulai usaha itu dengan memperhatikan apakah mendapatkan izin dari hukum atau tidak. Dengan cara yang pertama, membuat surat izin usaha, yang kedua melakukan setoran modal, yang ketiga membuat merek, logo maupun nama perusahaan, yang keempat itu membuat nomor pajak wajib atau NPWP, dan yang kelima mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke departemen terkait. Dan selanjutnya itu merencanakan visi dan misi. Visi adalah sebuah tujuan atau keinginan yang akan dicapai di masa depan dalam sebuah perusahaan. Dan visi yang ideal itu sebenarnya yang pertama sederhana, yang kedua terjangkau, yang ketiga bisa terukur, dan yang keempat alasan dari sebuah perusahaan atau
itu dibuat tujuannya. Selanjutnya itu masuk kepada misi. Misi itu adalah sebuah usaha atau pemikiran di mana visi ini dapat diwujudkan dengan semaksimal mungkin. Dan ada beberapa cara membuat visi yang efektif. Yang pertama, menyatakan kiat dan usaha untuk mewujudkan misi. Yang kedua, adanya nilai-nilai dasar yang dinyatakan dalam sebuah misi organisasi. Dan yang ketiga yaitu menyatakan segmen pasar. Yang keempat, mengandung pernyataan tentang produk. Yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat. Dan yang keenam, pernyataan strategi jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun visi dan misi. Yang pertama, melakukan riset. Yang kedua, melakukan wawancara mengenai produk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, mengumpulkan data pasar. Yang keempat, merumuskan visi dan misinya. Yang kelima, mengkomunikasikan dengan keanggotaan organisasi melalui seminar dan rapat. Jadi itulah kiat-kiat atau tips dalam memulai bisnis atau menyiapkan bisnis yang akan kita buat yang baru. Mungkin hanya itu penjelasan saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.